Bu Sarah dan Pak Dani adalah sepasang suami istri yang baru saja pindah di sebuah komplek perumahan. Duh ya ampun Pak, ternyata kalau pindahan itu capek banget ya. Apalagi kalau pindahannya itu jauh gini. Ya iyalah Bu, makanya ibu itu jangan buat masalah yang menyebabkan kita itu bisa pindah rumah. Kan jadi repot begini. Pak, perasaan ibu ini sama sekali nggak pernah bikin masalah tuh. Enak banget ya mulut ibu bilang kayak begitu. Ibu ini nggak sadar atau gimana sih? Ibu loh udah bikin masalah di tempat tinggal kita yang dulu dengan ngutang sana sini dan nggak mau bayar lagi. Ujung-ujungnya apa coba? Bapak itu harus minjem uang ke bank untuk bayar semua utang-utang ibu ke orang yang di sana. Mana orang-orang sana itu jadi benci dan mengusir kita lagi. Pak, itu tuh ya bukan salah ibu. Ya salah mereka lah yang nggak sabaran. Lagian ya, ibu itu ngutang ke mereka nggak banyak kok, cuma dikit aja. Nggak banyak dari mana? Setiap orang-orang ibu yang utangin itu masing-masing sampai ratusan ribu dan jutaan. Manalah hutang itu di banyak orang lagi. Ya udahlah Pak, lagian kan utangnya juga udah Bapak bayar. Ya makanya untuk kali ini jangan buat masalah kayak gitu lagi ya. Bapak itu mohon banget, udah ibu itu jangan ngutang-utang lagi ke orang-orang. Sekarang kita itu jadi punya utang ke bank gara-gara harus bayar semua utang ibu ke orang-orang. Iya Pak, besok-besok ibu nggak bakal gitu lagi kok. Lagian kan ya Pak, kita itu baru pindah di sini. Jadi mana mungkin lah Pak ada yang mau ngutangin ibu. Oh ya, jadi maksud ibu kalau kita itu udah lama tinggal di sini dan ada yang mau ngutangin ibu itu bakal ngutang-ngutang lagi gitu. Ya kalau itu sih bisa jadi Pak. Astagfirullahaladzim Bu, udahlah terserah ibu aja lah. Capek banget loh ngomongin ibu ini, tapi nggak didengar-dengar, malah ngeyel dan banyak alasan. Udahlah, Bapak mau istirahat dulu. Oh ya, tolong beliin kopi sama gula di warung ya. Di warung depan itu, kan deket tadi pas kita lewat itu. Bapak nih, belum juga apa-apa, udah nyuruh-nyuruh ibu terus. Bu, Bapak itu bukannya nyuruh, tapi minta tolong. Nih uangnya. Ya udah deh. Bu Sarah pun pergi ke sebuah warung di depan rumahnya. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ibu mau beli apa? Saya mau beli kopi sama gula, Bu. Oh alah, iya ya Bu, sebentar ya. Ngomong-ngomong, ibu itu bukan orang sini ya? Kok saya kayak baru pertama kali lihat ibu? Iya Bu, saya sama suami saya baru aja pindah di komplek ini. Makanya ibu itu belum pernah lihat saya. Dan baru pertama kali kan lihat saya. Oh alah, jadi baru pindah toh? Pantesan aja. Ibu pindah dari mana memangnya? Saya tuh pindah dari bagian komplek Kumel itu Bu, yang lumayan jauh dari sini. Oh iya saya tahu. Memangnya alasan ibu sama suami ibu pindah ke sini apa ya Bu? Apakah ada alasan khusus? Ya ampun, ibu nih kebanyakan tanya banget sih. Saya itu ya Bu, ke sini mau beli gula sama kopi doang, bukan untuk ditanya-tanyain. Astagfirullah, maaf Bu, saya penasaran aja gitu soalnya. Ini terakhir deh, saya mau tanya. Ibu namanya siapa? Nama saya Bu Sarah. Kalau ibu namanya siapa? Kalau saya Bu Indah. Salam kenal ya Bu Sarah. Semoga Bu Sarah dan suami ibu bisa betah tinggal di komplek perumahan ini. Iya Bu, makasih. Oh iya, kopi sama gulanya mana nih yang mau saya beli? Iya Bu, ini silakan, sudah saya bungkus. Ini kira-kira kalau aku ngutang di warung ini boleh nggak ya? Soalnya kelihatannya yang punya warung ini ramah dan royal gitu. Kalau aku bisa ngutang di sini kan lumayan. Uangnya bisa ditabung buat bayar ke bank. Aku coba dulu aja kali ya. Bu Sarah, kok malah diem aja sih? Ini Bu, kopi sama gulanya. Iya Bu Indah. Tapi ngomong-ngomong, saya boleh ngutang dulu nggak Bu? Beli kopi sama gulanya. Karena saya baru ingat Bu, uang saya ketinggalan di rumah. Loh, rumah ibu kan dekat dari sini. Kenapa nggak diambil dulu Bu uangnya? Ya ampun, Ibu Indah ini gak percaya banget sih sama saya. Tenang aja Bu, nanti bakal saya bayar kok. Tapi karena saya itu lagi sibuk ngurusin pindahan, jadi gak bisa bolak-balik. Ya udah deh kalau gitu, saya bolehin ngutang. Wah, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya ambil ya, ini kopi sama gulanya. Dan saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Duh, ada-ada aja tuh Bu Sarah. Baru aja pindah ke sini, kok berani banget ya ngutang di sini? Dia kan masih orang baru. Keesokan harinya Bu Sarah sedang menjemur baju. Duh ya ampun, badanku rasanya pegel banget nyuci baju sebanyak ini. Kayaknya enak deh kalau punya mesin cuci, jadi nggak perlu pegel-pegel dan capek-capek lagi nyuci baju manual pakai tangan. Ada tukang sayur tuh. Kebetulan banget kan, stok sayuran di rumah aku udah habis. Aku panggil aja kali ya. Pak penjual sayur, sini dong. Ya Bu, wah ibu itu baru pindah ke sini ya? Soalnya sebelumnya rumah ini tuh biasanya kosong. Iya Pak, bener banget. Kenalin, nama saya Ibu Sarah. Wah iya Bu, Bu Sarah salam kenal ya. Nama saya Pak Darman, saya penjual sayuran keliling di komplek ini. Iya ya Pak Darman. Pak Darman, saya mau beli sayurannya dong. Wah, ada ayam juga ternyata. Saya kalau gitu mau beli sayur sop, sayur kangkung, sayur brokoli sama daging ayamnya deh Pak. Wih mantap, banyak banget Bu belanjaannya. Sebentar ya, saya bungkusin dulu. Nah ini Bu. Iya Pak, makasih ya. Ya ampun Pak, saya baru ingat. Duh kenapa tuh Bu? Saya tuh belum dikasih uang belanja Pak sama suami saya. Jadinya saya nggak megang uang sama sekali. Boleh nggak Pak, saya ngutang dulu. Cuma untuk belanjaan ini, saya janji Pak bakal langsung saya bayar kok kalau saya udah dikasih uang belanja sama suami saya. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya bayarnya Bu. Kasihan juga ibu ini belum dikasih uang belanja sama suaminya ibu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Tenang aja, saya nggak bakal lama-lama kok bayarnya. Saya pegang ya omongan ibu itu. Yaudah kalau begitu saya mau ngider sayuran lagi. Permisi Bu. Wah, iya ya Pak. Sekali lagi makasih ya. Ya ampun, ternyata orang-orang sini tuh mudah banget ya ngutanginnya. Duh, aku jadi ketagihan deh ngutang-ngutang ke orang sini. Kalau aku bisa ngutang-ngutang terus, berarti uang belanja aku bisa ditabung buat bayar utang ke bank. Biar nanti aku tuh nggak perlu bayar utang lagi ke orang-orang sini. Aku ada ide bagus nih. Biar nanti aku nggak perlu bayar hutang ke orang-orang sini. Antar pas mereka nagih, aku pura-pura lupa aja kali ya. Dari situ pun Bu Sarah pun sering sekali ngutang-ngutang ke orang-orang. Hingga akhirnya hutang-hutangnya pun menumpuk hingga jutaan. Duh, ini Bu Sarah kok nggak bayar-bayar hutang ya? Padahal dari kemarin dia tuh kerjaannya ngutang terus. Utangnya di sini loh udah sampai numpuk jutaan. Katanya dia mau langsung bayar. Tapi besoknya malah ngutang lagi dengan berbagai alasan. Apa aku tagih aja ya? Soalnya takutnya ntar kalau nggak ditagih dia nggak mau bayar hutang lagi. Tuh orang kok bisa-bisanya ya berani banget kayak begitu. Padahal kan baru aja pindah di sini belum lama. Tapi ngutangnya sampai numpuk jutaan. Tiba-tiba Pak Darman datang. Permisi Bu Indah. Bu Indah kenapa toh? Tadi pas saya itu lewat jualan sayuran, ibu itu kayaknya ngedumel sambil kesel gitu. Ini loh Pak, saya tuh kesel banget sama Bu Sarah. Dia itu kan belum lama pindah tuh ke sini. Masa dia udah ngutang di warung saya sampai numpuk sampai jutaan loh. Oh Bu Indah ini ternyata diutangin juga toh. Saya juga loh Bu. Bahkan sama saya itu sampai jutaan. Soalnya Sarah itu ngutangin sayuran ke saya setiap hari. Astagfirullah, tuh orang bener-bener ya. Kita tagih bareng-bareng aja Pak. Ntar kalau nggak ditagih, dia beneran nggak mau bayar lagi. Setuju Bu, setuju. Saya juga niatnya mau nagih utang ke dia hari ini. Kalau begitu pas Pak. Kalau kita nagihnya berdua kan lebih enak. Semoga aja deh dia mau bayar. Soalnya utang dia itu kan banyak banget di sini. Itu bisa buat modal saya beli stok jualan saya di warung Pak. Iya Bu, semoga aja ya. Saya tuh juga sama. Utang yang sama Bu Sarah itu mau saya pakai buat beli stok sayuran jualan saya. Dengan kesal dan emosi Pak Darman dan Bu Indah pun mendatangi rumah Bu Sarah untuk menagih hutang. Assalamualaikum, Bu Sarah, permisi. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam. Ada Bu Indah sama Pak Darman. Ada apa nih? Tumben banget datang ke rumah saya. Bu Sarah, gak usah pura-pura gak tahu deh. Kita itu berdua datang ke rumah Bu Sarah mau nagih utang Bu Sarah yang sudah menumpuk sampai jutaan. Betul banget tuh Bu. Mana janji Ibu yang katanya mau bayar utang? Tapi nyatanya sekarang gak dibayar-bayar. Tiap hari loh kerjaan Ibu tuh ngutang terus sampai numpuk. Loh,
Sejak kapan ya saya ngutang sama Pak Darman dan juga Bu Indah? Saya itu ya Pak, Bu, nggak pernah yang namanya ngutang. Saya itu selalu langsung bayar. Lah, kocak nih orang. Bu, jangan pura-pura lupa gitu ya. Saya punya catatan loh, kalau ibu itu ngutang di warung saya. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Bu Indah. Saya juga punya Bu catatan utang ibu yang selama ini ngutang sayuran di saya. Ya ampun, kalian berdua ini kayaknya sengaja mau ngejebak saya ya. Kalau cuma catatan doang mah, semua orang juga bisa kali ngebuat sendiri tanpa tahu itu benar atau enggak. Saya tanya ya, emangnya di buku catatan hutang kalian ada tanda tangan saya gitu? Atau video saya yang mengonfirmasi bahwasannya saya tuh benar-benar ngutang ke kalian? Ya gak ada sih, kita mana kepikiran lah Bu buat kayak begitu. Ya udah, berarti kalau nggak ada kayak begitu, saya nggak terkonfirmasi ngutang deh ke kalian. Wah, bener-bener nih orang. Ya nggak bisa gitu lah Bu. Ibu ini bener-bener licik ya. Ibu ini kayaknya sengaja ya pura-pura lupa dan ngomong kayak begitu supaya ibu itu nggak perlu bayar hutang. Lah ngapain Bu? Orang kenyataannya saya emang nggak ngutang kan ke kalian. Orang kalian aja cuma punya bukti catatan utang doang. Bukan konfirmasi tanda tangan juga atau perjanjian. Udah, mending kalian berdua tuh pergi dari sini. Atau saya teriakin nih, supaya para warga di sini tuh ngumpul. Bu Indah, mending kita itu pergi aja dulu yuk. Masalah hutangnya nanti kita urus lagi. Saya itu nggak mau Bu para warga di sini salah paham dan mengira kita itu mau berbuat jahat ke Bu Sarah. Ya udah deh Pak, saya juga males berurusan sama warga di sini dan dituduh-tuduh salah. Awas aja ya Bu Sarah, saya sama Pak Darman bakal lagi-lagi. Dan kalau ibu beneran nggak mau bayar, kita bakal bawa masalah ini ke ranah hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, tuh orang kocak banget sih. Marah-marah segala kayak begitu. Mana sok-sokan mau bawa masalah ini ke ranah hukum lagi. Padahal punya bukti aja enggak. Mereka kan cuma punya buku catatan utang doang. Dikira aku takut kali ya. Tapi ternyata enak juga ya kalau aku nggak perlu bayar utang dengan pura-pura lupa. Kalau kayak gini kan aku jadi makin ketagihan dan pengen keterusan buat ngutang sana sini. Dan aku nggak perlu bayar, tinggal pura-pura lupa aja gitu. Tiba-tiba suami Bu Sarah pun datang. Ibu ngapain sih ketawa-ketawa sambil ngomong sendiri? Udah kayak orang gila aja sih. Ya ampun Pak, Bapak nih bikin kaget aja sih. Ibu itu Pak lagi latihan drama aja lah, makanya ketawa-tawa sambil ngomong sendiri. Ngomong-ngomong Bapakku udah pulang kerja sih jam segini. Bukannya biasanya sore atau malam ya Pak? Bapak itu bukan pulang kerja Bu. Bapak itu mau ngambil barang Bapak yang ketinggalan. Karena kebetulan yang ketinggalan itu berkas penting. Jadi makanya Bapak itu harus balik ke rumah. Walah, pantesan aja. Bapak ini kebiasaan banget sih. Berkas penting kayak gitu kok dilupain. Ya namanya juga manusia Bu. Oh ya Bu, Bapak pas mau pulang tadi lihat Pak Darman sama Bu Indah habis dari rumah kita. Mereka habis ngapain Bu? Ketemu sama ibu ya? Iya Pak, katanya sih mereka mau silaturahmi aja gitu ke rumah kita. Wih, tumben banget. Ya ampun, jadi kasihkan ngobrol sama ibu nih. Ya udah ya, Bapak itu mau ngambil berkas penting dulu, habis itu mau langsung balik kerja. Ya udah sana. Untung aja aku bisa ngasih alasan yang tepat. Jangan sampai Bapak tahu nih kalau tadi Pak Darman sama Bu Indah datang ke sini mau nagih utang dan aku malah pura-pura lupa. Dari situ pun Bu Sarah malah makin keterusan ngutang sana sini dan ketika ditagih selalu saja lupa dan malah memutarbalikan fakta. Duh, bosen banget sih. Tiap hari ada aja orang yang nagih hutang ke rumah. Padahal kan aku tuh udah pura-pura lupa dan memutarbalikan fakta. Mereka tetap datang ke sini buat nagih utang. Tapi nggak apa-apa deh, soalnya kan mereka juga nggak bisa ngebantah omongan aku. Lagian mereka kan cuma punya buku catatan utangku doang, nggak punya bukti lain. Hahaha. Jadi aman-aman aja nggak dong? Nggak ada yang bisa melaporin aku ke polisi ataupun menempuh jalur hukum. Duh, tapi aku pengen beli mesin cuci nih. Sedangkan aku nggak megang uang sebanyak itu buat beli mesin cuci. Aku juga udah lama tuh nggak shopping-shopping online. Gara-gara harus nabung buat bayar hutang ke bank. Apa aku ngutang lagi aja kali ya? Tapi sama siapa coba ngutangnya? Soalnya kan aku pengen ngutang uang yang banyak. Oh iya, kenapa aku nggak ngutang sama Bu Lastri aja ya? Dia kan terkenal kaya raya di kampung ini. Tiba-tiba suami Bu Sarah keluar dari rumah. Bu, udah toh, jangan kebiasaan ngomong sendiri terus. Bapak takut tahu liatnya. Yes, Bapak nih suka-suka ibu lah. Wah, tumben banget Bapak. Jam segini udah rapi dan mau berangkat kerja.
Ya iya dong, hari ini bapak itu harus berangkat kerja pagi-pagi, soalnya mau ada rapat penting. Walah, pantesan aja. Ya udah deh, mending bapak langsung berangkat aja sana. Ya ampun, ibu ini kesannya kayak ngusir gitu sih. Ya udahlah, bapak itu berangkat kerja dulu ya. Ingat, ibu itu jangan dibiasakan ngomong sendiri sambil ketawa-ketawa. Iya iya, tenang aja toh. Ya udah sana berangkat kerja sana. Setelah Pak Dani berangkat bekerja, Bu Sarah pun langsung pergi ke rumah Bu Lastri untuk meminjam uang. Assalamualaikum, permisi Bu Lastri. Waalaikumsalam. Bu Sarah, ada apa nih? Kok tumben banget datang ke rumah saya? Jadi begini Bu Lastri, saya itu lagi susah banget Bu. Boleh nggak Bu kalau saya tuh pinjam uang ke Bu Lastri? Duh, ini orang nekat banget sih. Belum lama pindah ke sini, tapi udah berani ngutang-ngutang sama aku. Nggak ada malu-malunya sama sekali. Tapi kelihatan dari mukanya kasihan banget sih. Bu Lastri, kok malah diem aja sih? Astagfirullah, maaf Bu. Ngomong-ngomong, emangnya Bu Sarah mau pinjem uang berapa? Mau pinjem 10 juta aja Bu. Apa Bu? 10 juta aja? Yang bener aja lah Bu, 10 juta itu besar banget loh. Iya Bu, saya tahu. Tapi saya janji Bu, saya pasti langsung balikin kok kalau saya udah punya uang. Soalnya ekonomi keluarga saya itu bener-bener lagi susah Bu. Mana suami saya itu terjerat hutang sama bank. Duh, miris juga ya. Tapi maaf ya Bu, saya nggak bisa ngutangin 10 juta. Bisanya cuma 5 juta aja, gimana? Ya udah Bu, nggak apa-apa deh, 5 juta aja. Ya sudah, sebentar ya. Saya ambilin dulu uangnya. Iya ya Bu, terima kasih banyak ya. Hahaha. Ternyata orang sini tuh kayaknya mudah banget dibohongin dan juga diutangin. Aku jual kesedihan sedikit aja, dia udah kasihan loh. Mau minjemin uang ya, walaupun minjeminnya setengah dari yang aku minta. Tak lama Bu Lastri pun kembali dengan membawa uang 5 juta. Nah, ini Bu uangnya. Ingat ya Bu, bayarnya jangan lama-lama. Kalau semisalnya Ibu Sarah sudah ada uang, langsung dibayar. Iya Bu Lastri, siap, tenang aja. Makasih banyak loh Bu. Semoga kebaikan Ibu ini dibalas sama Yang Maha Kuasa ya. Iya ya Bu Sarah, amin. Ya udah ya Bu, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, aku lupa lagi. Aku kan mau buat surat pernyataan kalau si Bu Sarah itu ngutang sama aku. Tapi ndak usah aja kali ya. Soalnya kelihatannya Bu Sarah itu orangnya jujur dan bertanggung jawab, jadi nggak mungkin lah dia bayar utangnya telat. Beberapa bulan kemudian, Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam Pak Darman. Wah, kebetulan banget Pak, saya mau beli sayuran. Wah iya ya Bu, saya akan mampir juga mau nawarkan sayuran ke Ibu. Hehe. Iya Pak, tapi ngomong-ngomong kok sayuran yang Pak Darman jual ini sedikit banget, nggak kayak biasanya. Ya nih Bu, soalnya modal saya itu makin hari makin sedikit gara-gara Ibu Sarah itu nggak mau bayar hutang ke saya. Padahal hutang dia itu udah numpuk Bu, di saya sampai jutaan loh. Dan yang bikin emosi ya Bu, ketika saya dan juga Bu Indah nagih hutang ke dia, karena kebetulan kan Bu Indah juga dihutangin nih sama dia. Dianya malah pura-pura lupa coba. Astagfirullah, yang bener Pak Darman. Duh, mana beberapa bulan yang lalu Bu Sarah juga habis minjem loh sama saya. Mana minjemnya sampai 5 juta lagi. Pantesan sampai sekarang belum dibayar-bayar. Astagfirullahaladzim Bu, Ibu itu sudah jadi korban Bu Sarah juga. Duh, mana sampai 5 juta lagi. Ya ampun, tuh orang kok makin nekat ya. Ibu Lastri buat surat pernyataan atau perjanjian gitu nggak sih, yang menyatakan kalau Bu Sarah itu minjem uang ke Ibu? Nah itu dia Pak, saya kelupaan. Saya pikir Ibu Sarah itu orangnya jujur dan bertanggung jawab. Makanya saya biarin. Taunya malah begini. Kalau kayak gitu ya udah nggak bisa kembali lagi tuh uang Ibu. Saya itu jamin Bu, nanti ketika Ibu itu nagih hutang ke Bu Sarah, pasti dia itu bakal pura-pura lupa dan memutarbalikkan fakta deh. Udah Pak Darman, tenang saja. Ketika Bu Sarah itu minjem uang ke saya, itu sudah terekam CCTV di rumah saya kok. Jadi saya ada bukti kalau Ibu Sarah itu memang minjem uang ke saya. Wah, kalau begitu sekalian laporan ke polisi saja Bu. Soalnya saya tuh sama Bu Indah udah geram banget sama tuh orang. Ide yang bagus tuh Pak. Lagian ya Pak, Bu Sarah itu memang belum bayar hutang sampai sekarang.
Akhirnya Pak Darman dan Bu Lastri pun melaporkan Bu Sarah ke polisi. Keesokan harinya, Duh, enaknya ngutang sama siapa lagi ya? Astagfirullah. Pak polisi, apa-apaan sih? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Salah saya apa coba? pakai nanya lagi salah apa? Bu, ibu itu ngutang dan gak mau bayar. Mana pura-pura lupa lagi pas ditagih. Betul tuh, seharusnya ya ibu itu kalau ngutangnya dibayar dong. Itu uang orang loh bu, bukan uang ibu. Nggak usah fitnah ya. Emangnya kalian ada bukti apa kalau saya itu ngutang sama kalian dan nggak bayar? Ya ada dong. Saya itu punya bukti CCTV di rumah saya ketika Bu Sarah meminjam uang ke saya. Mana nih? Katanya Bu Sarah mau bayar secepatnya. Sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Bahkan ya, Bu Sarah itu ternyata ngutang sama semua orang dan melakukan hal yang sama, nggak mau bayar. Apalagi ketika ditagih malah pura-pura lupa lagi. Betul-betul tuh. Jadi kita itu laporkan ke polisi deh. Dengan bukti rekaman CCTV dan banyak korban yang menjadi saksi. Itu sudah cukup untuk menjebloskan ibu itu ke dalam penjara. Gak, saya nggak mau masuk penjara. Lepasin saya nggak? Enak aja minta lepasin. Ini tuh sebuah hukuman buat ibu yang sudah melakukan kejahatan. Masa ngutang gak mau bayar dan ketika ditagih malah pura-pura lupa deh. Udah Pak polisi, langsung bawa aja nih orang ke kantor polisi. Terus masukin dia ke dalam penjara. Saya minta maaf. Saya akuin saya salah, saya hilaf. Tapi tolong jangan masukin saya ke dalam penjara. Duh, telat banget Bu minta maafnya. Udah Pak polisi, cepet langsung bawa nih orang. Akhirnya Bu Sarah pun dimasukkan ke dalam penjara. Ia pun harus menghabiskan hari-hari di dalam penjara.